Pulau Sumatera, salah satu pulau terbesar di Indonesia, menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Sayangnya, banyak dari hewan-hewan unik ini kini berada di ambang kepunahan. Di video kali ini, kita akan menjelajahi 10 hewan endemik dan asli Pulau Sumatera, lengkap dengan fakta-fakta mengejutkan tentang mereka. 1. Harimau Sumatera. Panthera tigris sumatrae atau harimau Sumatera adalah subspesies harimau yang hanya ditemukan di pulau ini. Dengan tubuh lebih kecil dibandingkan kerabatnya di Asia, harimau ini memiliki garis-garis hitam yang rapat dan warna oranye gelap yang khas. Populasinya kini diperkirakan kurang dari 400 ekor di alam liar. Mereka adalah pemangsa puncak, menjaga keseimbangan populasi herbivora di hutan. Habitat utama mereka adalah hutan hujan dataran rendah, hutan rawa, dan pegunungan. Ancaman terbesar bagi harimau ini adalah deforestasi, fragmentasi habitat, dan perburuan ilegal untuk perdagangan bagian tubuh. Keberadaannya menjadi indikator utama kesehatan ekosistem hutan Sumatera. 2. Gajah Sumatera. Gajah Sumatera atau Elephas maximus sumatranus adalah subspesies terkecil dari gajah Asia. Mereka memiliki tubuh yang lebih kecil, telinga yang lebih besar, dan punggung yang lebih melengkung. Gajah betina biasanya hidup dalam kelompok matrilineal, sedangkan jantan hidup menyendiri. Gajah ini memainkan peran vital dalam menyebarkan biji tanaman di seluruh hutan. Mereka juga membuka jalan bagi spesies lain di semak-semak belukar yang padat. Namun, habitat mereka terus tergerus oleh perkebunan sawit dan pembangunan. Konflik dengan manusia seringkali berujung pada kematian baik di pihak manusia maupun gajah. 3. Orangutan Sumatera. Pongo abeli atau orangutan Sumatera adalah primata cerdas dengan rambut panjang kemerahan. Mereka memiliki ikatan ibu anak yang sangat kuat dan hanya ditemukan di bagian utara Pulau Sumatera. Orangutan adalah insinyur ekosistem. Mereka membantu penyebaran biji tanaman melalui buah yang mereka makan. Mereka membuat sarang baru setiap malam di atas pohon untuk tidur. Populasinya terus menurun akibat deforestasi, perburuan, dan perdagangan ilegal. Mereka juga sangat rentan karena memiliki tingkat reproduksi yang lambat. Betina hanya melahirkan setiap 7-9 tahun sekali. 4. Badak Sumatera. Badak Sumatera atau Dicerorhinus sumatrensis adalah spesies badak terkecil di dunia dan satu-satunya yang memiliki 2 cula di Asia. Mereka memiliki rambut kasar di sekujur tubuh dan suara yang tinggi seperti mendengking. Badak ini sangat soliter dan sulit ditemukan di alam liar. Mereka lebih suka wilayah lembab dan dekat dengan air, serta senang berkubang di lumpur untuk mengatur suhu tubuh dan mengusir serangga. Saat ini, badak Sumatera berada di ambang kepunahan, dengan populasi diperkirakan kurang dari 80 ekor. Perburuan dan kehilangan habitat menjadi 2 ancaman utamanya. 5. Tapir Asia. Tapirus indicus atau tapir Asia adalah mamalia unik dengan warna tubuh seperti setelan tuxedo. Bagian depan dan belakang berwarna hitam, sementara bagian tengah berwarna putih abu-abu. Hewan ini memiliki belalai pendek yang sangat fleksibel. Tapir adalah pemakan tumbuhan. Mereka membantu menyebarkan benih di hutan. Aktif di malam hari dan sangat pemalu, tapir lebih sering ditemukan sendiri daripada berkelompok. Sayangnya, populasi tapir juga terancam oleh deforestasi dan kecelakaan, lalu lintas di wilayah yang hutan-hutannya telah dipotong. 6. Beruang madu. Helarctos malayanus atau beruang madu adalah spesies beruang terkecil di dunia. Tingginya hanya sekitar 1,2 meter saat berdiri tegak, dengan berat sekitar 25 hingga 65 kg. Mereka dikenal karena dada mereka yang berwarna oranye kekuningan membentuk pola seperti bulan sabit, serta lidah panjangnya yang bisa menjulur hingga 25 cm, alat sempurna untuk menjilat madu dari sarang lebah. Beruang madu hidup di hutan hujan tropis Sumatera, aktif di malam hari, dan sangat pemalu. Mereka adalah omnivora, memakan buah, serangga, madu, dan kadang-kadang hewan kecil. Perannya penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, seperti mengendalikan populasi serangga dan membantu penyebaran biji tanaman. Ancaman utama bagi beruang madu adalah perusakan habitat dan perburuan ilegal. Mereka sering diburu untuk diambil empedu dan bagian tubuh lainnya. Konflik dengan manusia juga terjadi saat mereka masuk ke lahan pertanian. 7. Siamang.
Siamang atau Symphalangus syndactylus adalah jenis owa terbesar yang hanya ditemukan di Sumatera dan semenanjung Malaysia. Mereka mudah dikenali dari kantung suara besar di bawah dagu, yang bisa mengembang saat mereka memanggil pasangannya, suara yang bisa terdengar hingga jarak 2 km. Berat siamang dewasa berkisar antara 10 hingga 14 kg. Lengan mereka sangat panjang, memudahkan mereka bergerak cepat melalui pepohonan menggunakan brachiation. Mereka hidup berpasangan monogami dan sangat teritorial. Makanan mereka sebagian besar terdiri dari buah, daun muda, dan bunga. Perusakan hutan dan perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup mereka. 8. Terenggiling Sumatera. Terenggiling Sumatera atau Manis javanica adalah mamalia bersisik satu-satunya di dunia. Sisiknya terbuat dari keratin, sama seperti kuku manusia, dan berfungsi sebagai pelindung utama dari predator. Saat terancam, mereka akan menggulung tubuh menjadi bola. Terenggiling adalah pemakan serangga, khususnya semut dan rayap. Mereka memiliki lidah yang panjang dan lengket, serta tidak memiliki gigi. Aktif di malam hari dan memiliki penciuman yang sangat tajam. Sayangnya, terenggiling adalah salah satu hewan yang paling banyak diperdagangkan secara ilegal di dunia. Daging dan sisiknya banyak dicari untuk konsumsi dan pengobatan tradisional. Populasinya di alam liar menurun drastis karena perburuan dan hilangnya habitat. 9. Rangkong badak. Buceros rhinoceros atau rangkong badak adalah salah satu burung paling ikonik dari hutan Sumatera. Ciri khasnya adalah kask besar di atas paruhnya, struktur berongga yang digunakan untuk memperkuat suara. Rangkong memiliki peran penting sebagai penyebar biji, terutama buah ara. Mereka hidup berpasangan dan sangat setia. Betina akan berdiam di dalam lubang pohon saat bertelur dan menetaskan anaknya, sementara jantan bertugas mencari makan dan menjaga sarang. Namun, pohon-pohon besar tempat mereka bersarang makin sulit ditemukan. Perburuan juga mengancam mereka karena kask dianggap memiliki nilai jual tinggi seperti gading. 10. Macan dahan. Neofelis diardi atau macan dahan Sumatera adalah kucing liar yang sangat jarang terlihat. Mereka memiliki bulu bercorak seperti awan, tubuh lentur, dan ekor panjang yang membantu mereka menyeimbangkan diri di atas pohon. Berbeda dari kucing besar lainnya, macan dahan lebih arboreal dan sangat ahli memanjat. Mereka dapat turun dari pohon dengan kepala lebih dulu. Makanan utamanya adalah primata, burung, dan hewan kecil lainnya. Macan dahan sangat terancam oleh kehilangan habitat dan perburuan. Mereka tergolong karnivora soliter dan sangat sulit diteliti. Statusnya kini tergolong rentan menuju terancam punah. Mereka bukan sekadar satwa liar. Mereka adalah penjaga hutan, penjaga keseimbangan, dan kini mereka membutuhkan penjaga juga, penjaga seperti kita. Terima kasih telah menyusuri hutan Sumatera bersama kami. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang tahu pentingnya melindungi mereka. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.